Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, di dalam setiap pembinaan pernikahan, salah satu hal yang saya tekankan kepada setiap calon pasutri ialah sadarlah bahwa setiap keluarga pasti memiliki permasalahan dan konflik. Pergumulan, masalah dan konflik adalah suatu kepastian yang akan dialami oleh setiap keluarga. Jangankan keluarga, setiap pribadi pasti memiliki masalah dan pergumulan pribadi. Apalagi sebuah keluarga yang notabene dua pribadi telah menjadi satu. Pastinya pergumulan dan masalah pribadi akan bercampur aduk dengan masalah keluarga. Bacaan-bacaan hari ini juga berbicara tentang keluarga. Di dalam bacaan pertama, Nabi Yesaya menggambarkan relasi kasih antara Allah dan Yerusalem yang menjadi simbol relasi antara Allah dan gereja atau juga relasi antara Allah dan manusia. Nabi Yesaya menulis, seperti seorang mempelai girang hati melihat perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atas engkau. Ikatan relasi ini diteguhkan oleh Kristus ketika ia menjadi manusia. Secara lebih jelas di dalam bacaan kedua, Santo Paulus menjelaskan tentang bermacam-macam karunia dan anugerah yang diberikan kepada manusia. Melimpahnya anugerah adalah bukti cinta kasih Kristus, bukti cinta kasih Tuhan kepada mempelainya, yaitu gereja atau manusia. Karena itu setiap orang diundang untuk menyadari kekayaan anugerah Tuhan di dalam dirinya. Sedangkan di dalam bacaan Injil kita mendengarkan kisah pernikahan di Kana, di mana pada saat pesta perkawinan itu keluarga mengalami masalah, yaitu kekurangan anggur. Di dalam kisah itu kehadiran Yesus menjadi berkat bagi keluarga karena telah mengubah air menjadi anggur yang dinikmati oleh semua orang yang hadir di dalam pesta tersebut. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah permenungan berhubungan dengan permasalahan tentang keluarga. Pertama, bacaan pertama berbicara tentang relasi antara Allah dan Yerusalem yang juga menjadi simbol dari relasi antara Allah dan gereja atau relasi antara Allah dan manusia. Relasi tersebut adalah suatu ikatan cinta kasih. Ciri khas dari cinta kasih Allah ialah pengorbanan yang tampak dalam diri Yesus yang menjadi manusia dan mengorbankan nyawanya bagi keselamatan manusia. Demikian juga dalam kehidupan berkeluarga, relasi antar suami dan istri ataupun relasi antara orang tua dan anak haruslah berlandaskan pada relasi cinta kasih Allah dan pengorbanan Yesus. Mencintai sampai berkorban, inilah yang harus dihidupi dalam kehidupan berkeluarga. Salah satu hal yang perlu dikorbankan ialah ego dari setiap pribadi yang ada di dalam keluarga. Jika setiap anggota keluarga sampai pada titik ini, maka konflik dan persoalan atau permasalahan di dalam keluarga pasti akan bisa diselesaikan dengan baik. Kedua, Santo Paulus di dalam bacaan kedua menekankan tentang anugerah yang beraneka ragam. Di dalam keluarga pun suami dan istri memiliki anugerah dan karunia yang berbeda-beda. Dengan kata lain, setiap pribadi pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu, perbedaan dan keanekaragaman ini sekiranya tidak menjadi sumber konflik tetapi sebagai anugerah
dan karunia yang memperkaya kehidupan keluarga. Ketiga, di dalam bacaan Injil, Santo Yohanes bercerita tentang kehadiran Yesus yang menyelamatkan keluarga di Kana. Terkadang memang setiap keluarga menghadapi masalah-masalah yang tidak mampu dipahami, bahkan masalah-masalah tersebut datang silih berganti. Keluarga yang memiliki relasi dan selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan berkeluarga tentunya akan lebih kuat karena keluarga tersebut berjalan bersama Tuhan sambil menyerahkan semua persoalan kehidupan pada karya Tuhan. Sehingga perlahan-lahan kita pun mampu memahami semua persoalan dari perspektif Tuhan sendiri. Akhirnya masalah yang dihadapi bukan lagi menjadi sebuah beban kehidupan untuk kita, tetapi berkat yang dititipkan oleh Tuhan kepada kita. Tuhan memberkati kita semua.